Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal dan tidak bersyarat. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah pencipta alam semesta beserta isinya, kami kagum dan hormat akan kebesaran-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat atas seluruh hidup kami. Pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bersatu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Kami mengucap syukur buat kesehatan dan nafas hidup yang masih kami miliki saat ini. Namun, apabila ada di antara saudara seiman kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, kami berdoa memohon kepadamu agar engkau mengulurkan tanganmu yang penuh kuasa dan menyembuhkan mereka dari penyakit apapun. Berikanlah pemulihan pada setiap bagian tubuh sehingga dapat normal dan sempurna kembali. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk berfokus mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersatu dan bersekutu denganmu. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, dan berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak orang meminta agar diberkati Tuhan dengan kekayaan materi. Hal ini bukanlah sesuatu yang salah apabila kekayaan itu dapat ditangani dengan bijaksana dan sesuai dengan perintah Tuhan. Beberapa tokoh Alkitab juga diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa, seperti Abraham, Yakub, Yusuf, Ayub, Daud, Salomo, dan masih banyak lagi. Jadi, Tuhan tidak anti kekayaan. Firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 1-6 mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara menangani kekayaan secara bijaksana. Mari kita membaca Yakobus 5 ayat 1-6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, terdapat 4 cara menangani keuangan secara bijaksana. Cara yang pertama yaitu jangan menumpuk harta di bumi. Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mempergunakan harta kekayaan kita untuk membantu sesama kita dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Kita tidak boleh menumpuk-numpuk harta kita dan mempergunakannya untuk kepentingan kita sendiri secara egois. Kita harus selalu mengingat bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati orang lain, bukan menyimpan dan mempergunakannya bagi diri sendiri.
Cara yang kedua yaitu jangan menambah kekayaan dengan cara tidak baik. Di dalam Yakobus 5 ayat 4 dikatakan demikian, "Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu." Kita tidak boleh berusaha menambah kekayaan dengan cara-cara yang tidak baik, seperti menahan upah karyawan, mencurangi kontrak kerja, atau memotong hak karyawan yang bekerja kepada kita. Dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca, bahwa teriakan orang-orang yang dicurangi dalam pekerjaannya itu akan sampai ke telinga Tuhan. Cara yang ketiga yaitu jangan berfoya-foya. Yakobus 5 ayat 5, "Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan." Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan bukanlah sarana untuk kita hidup berfoya-foya dalam kemewahan, melainkan harus dipakai untuk memberkati orang lain dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Apabila kita hidup berfoya-foya dengan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka hanya masalah waktu sampai kita kehilangan kekayaan tersebut. Cara yang keempat yaitu jangan memperlakukan orang lain seenaknya. Yakobus 5 ayat 6, "Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu." Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan bukan agar kita mempergunakannya sebagai alat untuk memperlakukan orang lain seenaknya, tetapi dengan rendah hati haruslah kita berbelas kasihan kepada orang lain, terutama orang-orang yang lebih lemah yang tidak dapat melawan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita berlaku bijaksana dengan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita seberapapun yang kita miliki saat ini. Percayalah bahwa apabila kita bisa menanganinya sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan pasti mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga melalui renungan ini Roh Kudus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita dalam hal menangani kekayaan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya setiap benih firman-Mu dapat tertanam dengan kuat di dalam hati kami, berakar dan bertumbuh hingga menghasilkan buah-buah roh yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa, segala sesuatu yang kami miliki saat ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Segala kekayaan kami adalah alat yang harus dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu, sehingga kami harus menanganinya secara bijaksana. Berikanlah kami hikmat-Mu dan ingatkanlah kami bahwa kami harus mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Terima kasih Bapa buat segala berkat dan kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa memohon kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kemakmuran bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dan maju. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.